skincare, mana yang benar dan mana mungkin yang salah. Kita tidak menyalahkan siapapun di sini, menyalahkan pengusaha skincare, skincare harus lebih aware lagi tentang keilmuan di dunia skincare ini. Maka dari itu, secara resmi, saya Dr. Oki Pratama, Dr. Richard Lee, dan Dr. Ekles hari ini resmi melakukan kolaborasi untuk di dunia skincare di Indonesia ini. Tepuk tangan. Mungkin ada tambahan lagi, Dr. Richard Lee? Ya, selamat siang semuanya. Aku senang ya. Kenapa? Karena beberapa tahun ini saya memang fokus di dunia edukasi, review skincare abal-abal, kasih edukasi bagaimana berubahnya. Dulu pakai merkuri dan pakai hidroquinone, sekarang sudah cukup lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dulu banyak berjuang sendiri dan saya senang banget karena sejauh-sejauh saya, Dr. Oki dan Dr. Ekles hari ini bantuin dan full support. Bahkan kontennya jadi lebih meledak, jadi lebih oke banget ya. Aku senang, aku bangga kemarin juga dipanggil BPOM, dalam arti yang positif ya, dipanggil BPOM untuk koordinasi, untuk bekerja sama dengan BPOM juga, diajak bergandengan tangan oleh BPOM. Aku senang banget ternyata kerja ramai-ramai itu jauh lebih efektif daripada kerja sendirian. Dan aku melihat ini suatu potensi yang luar biasa. Suatu potensi yang luar biasa di mana semua ahli-ahli berkumpul. Tahu gak kalian, apa yang paling sulit? Itu bukan bongkar, bukan kasih edukasi, tapi juga bisa kasih contoh. Kenapa sih banyak banget yang pakai skincare abal-abal? Kenapa banyak banget yang overclaim? Karena laku, karena laris. Enak banget lah jualannya pakai hidroquinone, pakai merkuri, atau jualannya pakai mulut doang, pakai ludah doang, bisa laris manis. Enak banget kayak gitu punya. Dan akhirnya banyak banget yang contoh. Nah, di sini yang kita pengen kasih contoh adalah kita bukan cuma kasih kolaborasi tentang edukasi, karena itu kita sudah lakukan masing-masing. Tapi yang paling penting juga kita pengen kasih contoh nih, real nyata nih. Kita pengen sudah di tempatku sudah, di tempat Dr. Oki sudah, Dr. Ekles sudah. Kita bikin satu lagi, suatu contoh, suatu ikatan persaudaraan kita dan suatu contoh untuk masyarakat. Ini adalah simbol di mana kita akan kolaborasi ke depan, simbol edukasi ke depan dan kasih contoh ke orang banyak. Ternyata kita nggak perlu abal-abal kok dan nggak perlu overclaim kok untuk jadi besar dan untuk jadi sukses. Benar. Saya pikir itu jadi note yang luar biasa. Dan terakhir saya juga senang ya, terutama saya kan dengan Dr. Oki mungkin dulu banyak yang tahu bahwa saya berseteru, berselisih paham ya. Ya terbuka di podcast, saya juga apa adanya. Ya saya review beliau apa adanya, setulus hati saya. Dulu kami pernah pengen punya kerjasama bareng. Benar sekali. Ternyata dipisahkan. Sobat mau kerjasama bareng dan pada waktu itu happy banget. PT-nya malah sudah jadi. Benar sekali. Mereknya sebenarnya sudah jadi juga, tapi dipisahkan oleh keadaan. Sehingga akhirnya kita nggak jadi kerjasama. Tapi momen yang baik ini, saya pikir ini salah satu momen yang spesial untuk kita berdua. Dan kita juga pengen lebih besar, kita gandeng lagi Dr. Ekles lagi. Nggak cukup kita berdua, gandeng lagi lebih besar lagi supaya supaya lebih besar dan lebih baik lagi tujuannya. Jadi aku senang banget di sini bisa jadi bagian dari dua dokter yang luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa membiarkan dunia skincare dan bisa kita kasih contoh sih. Benar, jadi pelopor. Jadi pelopor. Terima kasih Dr. Ekles, silakan. Oke, tes. Kedengarannya. Selamat siang semua. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Ya, benar banget menyambung dari kedua teman sejawat saya, Dr. Richard Lee sama Dr. Oki. Pada dasarnya memang mungkin kita berkolaborasi ini pada saya juga waktu kemarin ditawarin menyambut baik, karena saya sendiri, saya pribadi sangat terbuka kolaborasi walaupun di tengah kita mempunyai bisnis masing-masing. Dua teman saya ini adalah pebisnis hebat. Kita sudah mempunyai klinik kerajaan skincare masing-masing, tapi ternyata kita sangat open untuk kolaborasi dengan tujuan ingin menyiapkan bisnis skincare overall untuk menyiapkan kulit-kulit masyarakat Indonesia. Karena kita semua bertiga ini adalah dokter tenaga medis yang konsen di sini. Tepuk dulu. Jadi waktu itu akhirnya saya sangat menyambut baik dengan kolaborasi ini, seperti
Mungkin juga dari kita bertiga mempunyai latar belakang yang sama ya. Jadi pertama adalah seorang dokter yang terbebani dengan industri dari skincare. Kedua, kita ternyata sama-sama perantauan ya. Iya, Ya, sama-sama perantauan. Saya orang Manado. Dari Jambi. Orang mana? Palembang. Jambi, Palembang. Jakarta kapan ya? Saya 2019. Kurang lebih sama pas pandemi kurang lebih. Benar. Aku tahun depan baru pindah ke Jakarta. Berarti udah sering ke Jakarta, tinggalnya di Jakarta. Jadi kita ternyata ya Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, dari Sabang sampai Merauke. Saya orang Manado dari Sulawesi, beliau berdua dari Sumatera. Dengan jiwa apa ya, petualang dengan jiwa ekspansi, ingin memajukan, hanya kita datang di Jakarta, dan jiwa kolaborasi yang ini untuk memajukan skincare. Jadi itu sebabnya mungkin saya juga menyambut baik, karena kemarin memang mungkin saya tipe yang agak apa ya, adem ayem. Kemarin ada podcast yang luar biasa, tapi walaupun dengan ada suara-suara seperti itu, saya juga terbebani bahwa ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan cuma kita, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi bahwa skincare ini sudah menjadi satu lifestyle. Jadi satu lifestyle, kayak ada kebutuhan pokok di dalamnya, kayak kita makan dan minum, sekarang skincare sudah menjadi satu lifestyle. Jadi pentingnya untuk mengedukasi yang baik dan untuk menciptakan skincare yang baik. Seperti teman-teman tadi ingin membirukan skincare di Indonesia. Jadi pada dasarnya kolaborasi ini untuk yang berjalan seperti itu. Dan mungkin kita juga untuk iri sama orang karena dia berjuang sendiri. Nih sekarang kami rame-rame mau ngapain loh, kayak gitu. Usaha kami sebelum ini udah banyak, duit juga udah banyak. Nah itu. Orang nyari terkenal, udah terkenal. Sekarang udah nggak ada lagi alasan dia nggak sendiri. Di belakang dia sudah banyak, dan sekarang rame-rame kami akan memberantas mafia skincare di Indonesia ini. Tepuk tangan. Aku senang. Kemudian dilanjutkan dengan Dr. Agnes. Oke. Kemudian Dr. Richard Lee. Mudah-mudahan jadi berkat untuk semua masyarakat dan wanita Indonesia. Amin. Amin. Ya betul. Lalu Usaha ya agak mundur ya. Oke, mundur. Aman. Tengah-tengah. Kita bukan polisi, benar, kita bukan penegak hukum, bukan kita yang berhak untuk mengkat ataupun menjudge gitu. Tapi kita ada sesuai kapabilitas kita adalah dokter, tenaga medis, dan mungkin ada orang kenal gitu. Jadi kita mungkin ada platform masing-masing. Jadi tujuan kita bagaimana kita mengedukasi atau menginformasikan mana yang benar dan mana mungkin yang salah. Gitu. Kita tidak menyalahkan siapapun di sini. Menyalahkan pengusaha skincare, menyalahkan customer ataupun siapapun di sini, tapi pun kita di sini menghimbau bahwa sebagai pelaku di industri bisnis skincare, apalagi sebagai pabrikan ataupun sebagai pengusaha skincare yang untuk aware dengan apa yang dia jual, gitu. Yang dia jual yang setidaknya aman untuk masyarakat Indonesia. Kalau dari saya sudah lelah 2 tahun ini menjadi safety mode saja, hanya menjadi penonton saja, lelah juga. Saya terbebani sebagai seorang dokter yang harus mempunyai sebagai preventor, sebagai edukator, dan juga untuk harus memberantas ini semuanya. Jadi kalau kalian lihat konten-konten yang sudah saya ungkap itu bukan hanya baru sehari 2 hari saya siapkan, bahkan ada hasil yang sudah saya siapkan dari bulan Maret, ada yang dari bulan Mei. Jadi saya sudah menyiapkan lebih kurang 2 tahun ini, sehingga sesuai yang di YouTube kemarin, dia mau berkelit A, saya sudah tahu nanti jawabannya apa. Dia mau berkelit B, saya sudah tahu jawabannya apa. Kalau saya keluarin hasil lab nanti dia berkelit A, itu bukan barangku, udah diganti-ganti. Saya buat video unboxingnya. Dianya nanti itu bukan barang saya, hasil labnya. Saya disuruh orang labnya datang ke rumah saya. Saya rekam CCTV rumah saya, jadi tidak ada hasil dimanipulasi. Saking saya tahu mafianya akan berbicara seperti apa.
Karena saya tahu juga, karena saya dulu itu pernah kenal dekat sama dia. Dan dia pikir karena saya kenal dekat dengan dia, saya akan selalu diam. Dan karena kenal dekat juga sama beliau, dia pikir dia ini akan selalu diam. Padahal dia diam karena menghargai saya. Karena saya dulu bilang, oh nggak usah, oh nggak usah. Karena sekarang saya mau membongkar, akhirnya terbongkarlah ini semua. Kalau ini terbongkar, mafia skincare nomor 1 ini setidaknya mungkin 80% dunia skincare akan menjadi baik lagi. Ya, kan saya supaya orang lain itu tidak percaya apa yang saya omongin, walaupun saya tidak pernah ngomongin dia sekalipun. Saya berani duduk, yuk si ibu duduk bareng sama kami bertiga nih, coba jelasin versi ibu, klarifikasi dong. Sebagai masyarakat Indonesia berhak punya hak suara untuk menjawab, benar? Datang ke podcast Dr. Richard, kami bertiga tunggu. Itu saja, karena kami sudah menunggu jawab sebagai masyarakat Indonesia punya hak suara. Nanti benar ya? Benar dong. Kalau nggak jawab nih, udah dibilang Dr. Richard, kalau dia nggak berani jawab berarti benar dong. Kalau benar, kalau merasa benar, datang ke podcast Dr. Richard, kami bertiga tunggu. Tidak ada. Karena dia mau jawab A, saya sudah siap jawabannya B. Dia mau jawab C, saya sudah siap jawaban D, by bukti. Itu aja, ditunggu ibu yang tercinta. Ya, juga mengubah regulasi. Ya, menyebut instansi BPOM sebagai badan yang bisa diubah regulasi dengan satu orang. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Oke. Untuk pertama pertanyaannya tadi, apakah mau menyerang personal atau mau mengedukasi? Kalau menyerang personal, harusnya yang saya bahas tentang kepribadiannya, saya bahas tentang apanya. Saya ngomongin di sini tentang apa yang dia lakukan, tidak hanya brand dia, tapi ke owner-owner yang lain yang menjadi korban juga termasuk saya. Dan juga harusnya ini pemerintah harus sudah mulai bertindak. Ini yang ditanyakan oleh Dr. Richard, Dr. Eklas juga, BPOM kemana nih? Kayak gitu, kok tidak ada tindakan? Kalaupun ada tindakan harusnya sudah mulai sounding dong, supaya tingkat kepercayaan masyarakat semakin kembali lagi. Jangan sampai topengnya itu jadinya kayak ngerasain BPOM ini punya topeng seperti itu. Jadi harus mereka kalau mau mengembalikan citra lagi BPOM-nya, tunjukkan apa. Kalau seandainya memang dia salah, katakan salah. Kalau dia benar, katakan benar, nggak ada masalah. Oh, rupanya si ibu benar, nggak ada masalah. Kayak gitu. BPOM ini harus buat klarifikasi juga apa yang sudah mereka lakukan. Berikutnya lagi untuk tentang regulasi. Kalian bisa tonton di YouTube itu, saya tidak bilang mengubah regulasi BPOM, saya bilang diduga mengubah regulasi. Regulasi di situ besar pandangannya, besar artinya, walaupun saya tahu sekali apa yang dia ubah. Itu biarlah nanti di levelnya memang penyidik ataupun yang lain-lain yang akan membahasnya seperti itu. Tapi tujuan kita juga untuk kolaborasi ini untuk general, ya, bukan juga menyerang salah satu pihak, kedua pihak atau ketiga pihak. Memang ada latar belakang dari pengalaman Dr. Oki tadi dan melalui podcast Dr. Oki dan Dr. Richard kemarin. Tapi ini juga di samping untuk memang mungkin karena pengalaman itu dan akhirnya terkuak mungkin ada sebagian besar mungkin ada latar belakang, ada diduga sampai begitu. Tapi ini pun kita kolaborasi ini untuk general juga menginformasikan untuk masyarakat di luar sana ataupun pelaku bisnis baik dari pabrik ataupun owner skincare bahwa mana yang benar dan yang salah. Karena demand-nya besar, banyak yang mau. Walaupun itu abal-abal pun masyarakat kita masih tetap ada yang mau. Itu bodohnya masyarakat kita, mas kurang pintarnya masyarakat kita makanya bilang. Yang kedua, regulasi kita masih belum baik ya, pemantauannya masih belum baik. Jadi kita ini kan cuma dokter. Kita ini bukan BPOM, kita ini bukan polisi. Kita nggak bisa nangkepin, kita juga nggak bisa ngeluarin izin, cabut izinnya juga nggak bisa. Yang kita bisa lakukan cuma kasih edukasi. Yang selama ini aku lakukan cuma kasih edukasi. Jadi ya sekarang colongnya jadi lebih besar, kita pengen kasih tahu masyarakat, kalian jangan pakai. Kalau kalian pakai, efeknya akan seperti ini. Harapan kita demand-nya turun. Dengan kita juga bersuara, yang kita harapkan juga pemerintah bisa di sini kita ngomong BPOM juga jadi yang lebih aware, sehingga bisa memberikan hukuman dan lain sebagainya. Dan kita juga berharap ya polisi juga bisa turun tangan
Ya karena kalau kita nggak bisa datang ke reseller suruh dia jangan jualan, ya demand-nya besar. Tutup sebelah sini, buka sebelah sana, sama aja. Jadi ya kita melakukan porsi kita aja, edukasi dan juga sebagai mungkin salah satu key opinion leader ya.